Kuasa hukum dari Muhammad Ramdhanu alias Danu bernama Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta terkait update kasus Subang. Satu di antaranya adalah sejak awal Danu disebut akan dikorbankan alias akan dijadikan tumbal oleh pelaku utama. Hal itu diungkap Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusif di kantor Tribun Jabar pada Jumat 20 Oktober 2023 serta sempat membeberkan fakta itu dalam wawancara eksklusif On Focus Tribun News pada 17 Oktober 2023. Fakta Danu dijadikan tumbal itu disebut tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan ia mengungkapkan jika Danu mendapat ancaman dari Yosep untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Dugaan makin menguat setelah Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni, menegaskan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Saat itu, Danu juga disebut-sebut tak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan. Hanya saja Ahmad Taufan meyakini jika Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ia mengaku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di awal pemeriksaan kasus Subang tersebut. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan hingga bisa menimbulkan serangan mental kepada kliennya. Fakta lain mengungkapkan bahwa sejak awal kasus, Danu sudah belasan kali diperiksa, tepatnya lebih dari 15 kali. Posisinya dalam keluarga besar korban juga menjadi dasar mengapa Danu menuruti perintah untuk menutupi kasus itu. Ternyata Danu selama ini disekolahkan oleh keluarga Yosep Hidayah. Selain disekolahkan, Danu juga sering mendapat uang dari Yosep. Karena perekonomiannya dibantu oleh Yosep, Danu menjadi hormat dan segan kepadanya. Apalagi Danu dalam keluarga besar Yosep berstatus anak angkat. Sebelumnya perlu diketahui Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia. Pada Senin 16 Oktober lalu, Danu akhirnya mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Danu tersebut akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka, yaitu Yosep Hidayah, Mimin Bintarsih, Arigi, dan Abi. Sebagai informasi, Yosep Hidayah merupakan suami mendiang Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu. Sedangkan Mimin Bintarsih adalah istri siri atau istri kedua Yosep, sementara Arigi dan Abi adalah putra dari Mimin. Hingga hari ini baru 2 orang yang ditahan yaitu Danu dan Yosep. 3 orang lain masih menjalani wajib lapor meski sudah ditetapkan menjadi tersangka. Atau mohon maaf ini sekali lagi mungkin saya bisa gambarkan Danu ini akan dijadikan tumbal gitu loh Mbak. Nah sampai akhirnya kami menjadi kuasa hukum Danu dan permasalahan bisa bisa panjang, tidak hanya menjadikan Danu sebagai tumbal. Jadi Danu sebagai tumbal itu artinya diposisikan bahwa Danu ini pelaku gitu loh. Pelaku secara pribadi dia, yang lain tuh bias gitu loh. Susah untuk dicari. Jadi hanya tertuju ke Danu. Dan kondisi Danu jelas itu di bawah ancaman itu pasti. Karena memang dia juga pasti diancam untuk tidak sampai terbongkar masalah ini gitu. Ngadu-ngadu kemana-mana. Dan Mbak juga bisa merefresh 2 tahun lalu bagaimana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.